Langit sore itu berwarna jingga, indah tapi menyesakkan dada. Aku berdiri di tengah pesta keluarga besar, tersenyum palsu sambil menahan tangis yang tak boleh terlihat. Di mata mereka, aku hanyalah istri sederhana dari keluarga terpandang. Tapi tak ada yang tahu, di balik tawa dan lampu kristal itu, hidupku adalah penjara yang perlahan mematikan jiwaku. Dan malam itu, di depan semua orang, seseorang yang kusebut keluarga akan menghancurkan harga diriku untuk selamanya. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Langit sore itu berwarna jingga pekat, seperti api yang perlahan padam di ujung hari. Dari balik jendela besar ruang tamu, aku bisa melihat matahari tenggelam di antara deretan rumah mewah lain di perumahan elit tempat kami tinggal. Semua tampak sempurna, lampu kristal berkilau, meja prasmanan penuh hidangan, tawa tamu undangan menggema di setiap sudut. Tapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang seolah retak, seperti kaca yang menunggu waktu untuk pecah. Hari ini rumahku menjadi tuan rumah arisan keluarga besar. Ratusan mata menatapku setiap kali aku lewat sambil membawa piring tambahan, memastikan gelas mereka tak kosong. Aku tersenyum, menunduk sopan, menanggapi basa-basi yang tak ada artinya. Aku hanya ingin semua berjalan lancar. Mungkin kalau mereka senang, aku bisa sedikit bernapas lega. Aku mengenakan gaun panjang biru muda, sederhana, tapi bersih. Sementara di sekelilingku, perempuan lain berlomba memamerkan tas dan perhiasan mereka. Di sudut ruangan, Selin, adik iparku, duduk di sofa empuk seperti ratu. Jemarinya yang dihiasi kuku merah sibuk menari di layar ponsel. Sesekali ia tertawa kecil, suaranya nyaring dan tajam, seolah ingin memastikan semua orang tahu ia bahagia. Di sebelahnya, Bu Melani, ibu mertua sekaligus penguasa sejati rumah ini, menatap sekeliling dengan tatapan puas, seolah pesta ini adalah panggung kehormatan keluarga mereka. Sementara itu, Raka, suamiku, duduk di antara para pria, berbicara tentang bisnis dan politik. Sekali dua kali matanya menatapku, tapi cepat-cepat ia alihkan pandangan, seperti orang yang pura-pura tak mengenal. Aku sudah terbiasa dengan tatapan itu, dingin, penuh jarak, tapi juga takut. Ia lebih takut membuat ibunya kecewa daripada melindungi istrinya sendiri. Ketika aku sedang menuangkan minuman untuk seorang tamu, suara nyaring tiba-tiba membelah suasana. Laras. Semua kepala menoleh. Aku berhenti, menoleh pelan. Selin berdiri dengan wajah masam, menunjuk semangkuk sup buah di hadapannya. Kamu ini niat enggak sih jadi tuan rumah? Rasanya aneh. Buahnya masam, sirupnya kebanyakan. Kamu mau bikin orang sakit perut? Beberapa tamu mulai berbisik. Aku mencoba tersenyum, mendekat. Rasanya menurutku pas. Selin, mungkin selera kita saja yang berbeda. Tapi ia tertawa keras, dingin. Selera? Kamu mau bilang seleraku yang kampungan? Nada suaranya meninggi, membuat ruangan hening. Lihat sekelilingmu. Laras, ini acara keluarga terpandang, bukan pesta kampung. Kamu itu istri kakakku, seharusnya bisa jaga wibawa keluarga, bukan malah bikin malu. Aku bisa merasakan jantungku berdetak di tenggorokan. Aku menatap Raka, berharap ia menegur adiknya. Tapi ia hanya menunduk. Bu Melani malah memalingkan wajah, seolah sedang menikmati pertunjukan. Tamu-tamu menatap kami, sebagian iba, sebagian tersenyum sinis. Maaf, kalau rasanya. Plah, tamparan itu datang begitu cepat. Kepalaku terpelanting ke samping. Suara tamparan bergema di antara lampu kristal dan musik lembut yang langsung berhenti. Pipiku panas, telingaku berdengung. Dunia seolah berhenti. Semua mata menatapku, sebagian kaget, sebagian terhibur. Aku menatap Selin. Ia berdiri dengan dada terangkat. Puas. Kamu pantas dapat itu, katanya pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Aku menatap ibuku mertua. Ada senyum tipis di bibirnya. Tatapan itu membuatku lebih hancur daripada tamparan tadi. Lalu mataku berpindah ke Raka. Ia tidak bangkit.
tidak membelaku, tidak mengatakan apa-apa. Saat itu juga aku tahu, aku sendirian di rumah ini. Aku menunduk, menahan air mata yang siap pecah. Aku tak ingin mereka melihatku hancur. Aku mengambil napas panjang, menatap Selin sekali lagi, lalu berkata pelan, "Terima kasih. Sekarang aku tahu tempatku di rumah ini." Kemudian aku berjalan pergi, meninggalkan ruang tamu yang penuh bisik-bisik. Setiap langkah terasa berat, tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh. Tekad. Malam ini, aku akan meninggalkan rumah ini. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku akhirnya sadar. Cinta tanpa hormat hanyalah bentuk lain dari penjara. Pintu kamar tertutup pelan di belakangku. Suara dari ruang tamu, tawa, musik, dan bisik-bisik, lenyap tertelan dinding. Hanya ada dengung samar dan degup jantungku sendiri. Aku bersandar di balik pintu, menatap bayanganku di cermin. Pipiku masih merah, mataku bengkak, dan bibirku gemetar. Tapi anehnya, di balik rasa sakit itu, ada keheningan yang menenangkan. Mungkin karena akhirnya aku berhenti berpura-pura kuat di depan mereka. Kutarik napas panjang. Kupandangi kamar yang selama ini kupanggil rumah. Dinding warna gading, ranjang besar, foto pernikahan di atas kepala tempat tidur. Wajahku di foto itu tampak bahagia, memegang tangan Raka dengan senyum penuh harapan. Aku nyaris tak mengenali perempuan di dalam bingkai itu. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai marmer yang berkilau. Air mataku mulai menetes tanpa suara. Aku sudah menahan cukup lama, tapi malam ini aku menyerah. Aku menangis bukan hanya karena tamparan itu, bukan hanya karena hinaan, tapi karena kesadaran yang tiba-tiba datang. Aku telah kehilangan semuanya, bahkan harga diriku sendiri. Berjam-jam aku duduk dalam diam, hingga akhirnya aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku bangkit, membuka lemari, dan menarik sebuah koper tua dari rak atas. Koper itu dulu kubeli ketika aku dan Raka baru menikah, saat kami masih saling berjanji untuk tidak pernah saling meninggalkan. Lugu. Sekarang koper itu menjadi saksi perpisahan kami. Aku mulai melipat pakaian. Bukan dengan tergesa-gesa, tapi perlahan, hati-hati, seperti sedang menutup satu bab dalam hidupku. Setiap helai baju mengandung kenangan. Kemeja putih yang kupakai saat Raka diterima kerja pertamanya. Blus biru yang kubeli dengan sisa bonus tahunan. Gaun sederhana yang dulu ia bilang membuatku terlihat cantik. Semua kenangan itu kini terasa hambar, seperti potret usang tanpa warna. Tanganku berhenti di sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada cincin kawin kami. Aku menatapnya lama. Kilau logam yang dulu begitu berarti, kini hanya terasa dingin di kulitku. Dengan perlahan, aku melepaskannya dari jari manis. Kupandangi jari yang kini kosong itu, terasa aneh, tapi juga ringan. Aku letakkan cincin itu di atas meja rias, di samping parfum Raka. Biarlah ia menjadi milik rumah ini, bukan milikku lagi. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di luar kamar. Ketukan keras menyusul. "Cepat bereskan barangmu," suara Selin. "Kami tidak mau tamu-tamu melihat drama murahanmu," tambahnya sinis. Tak lama kemudian, terdengar suara Bu Melani, datar tapi penuh kekuasaan. "Dan jangan coba-coba membawa apapun yang dibeli Raka. Kami tidak mau ada yang kau curi." Aku tidak menjawab. Aku hanya menutup koper dan menarik resletingnya perlahan. Suara klik kecil itu seperti penanda akhir dari sebuah babak panjang dalam hidupku. Aku menatap cermin untuk terakhir kalinya. Wajahku tampak tenang. Aku tidak lagi marah, hanya lelah. Saat aku membuka pintu, mereka berdua berdiri di ambang. Selin melipat tangan di dada. Bu Melani menatapku dengan dingin. "Aku sudah selesai," kataku pelan. Lalu aku berjalan melewati mereka tanpa menoleh. Tangga marmer dingin di bawah kakiku seperti menggigit kulit. Tapi langkahku mantap. Di ruang tamu, sebagian tamu masih ada, berpura-pura tidak melihat. Raka berdiri di dekat pintu, wajahnya pucat, bibirnya bergerak seperti ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku hanya menatapnya sekilas. Pandangan kami bertemu, dan aku tahu, diamnya bukan tanda tak berdaya. Diamnya adalah tanda setuju. Aku meraih gagang pintu utama. Udara malam masuk menerpa wajahku, dingin dan tajam. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar. Pintu menutup di belakangku dengan suara lembut,
tapi bagiku, terdengar seperti bunyi palu vonis. Di luar, jalanan sepi. Hanya ada deru angin dan suara jangkrik. Lampu-lampu rumah tetangga berkelip di kejauhan. Aku menyeret koper melewati batu paving. Langkahku pelan tapi pasti. Aku tidak tahu kemana akan pergi, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa bebas. Setiap langkah menjauh dari rumah itu, terasa seperti menghapus luka satu persatu. Rumah yang dulu kusebut tempat pulang kini hanyalah bangunan tanpa jiwa. Dan di dalam kegelapan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan membangun hidup yang baru, dengan tanganku sendiri. Tanpa mereka. Tanpa kebohongan. Tanpa rasa takut. Kamar kosku hanya berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya berwarna krem pudar. Jendelanya menghadap ke tembok rumah sebelah. Tak ada pemandangan. Tak ada suara kecuali tetes air dari genteng bocor di luar. Namun malam pertama di sana terasa lebih damai daripada 10 tahun terakhir hidupku. Aku meletakkan koper di pojok ruangan, duduk di tepi kasur tipis, dan menarik napas panjang. Udara di kamar itu pengap, tapi aku bisa bernapas dengan bebas. Tak ada tatapan sinis, tak ada perintah, tak ada suara yang merendahkan. Hanya keheningan yang memelukku seperti sahabat lama. Aku membuka koper, mengeluarkan pakaian satu persatu. Begitu sedikit, hanya beberapa helai baju kerja, beberapa buku, dan satu map berisi dokumen penting. Di dalam map itu ada sesuatu yang membuat tanganku terhenti. Buku tabungan. Sampulnya sudah mulai lusuh, tapi di dalamnya tersimpan seluruh rahasia yang selama ini kupendam. Kutarik napas panjang, membuka lembar demi lembar catatan saldo di dalamnya. Angka-angka itu bukan sekadar nominal uang, melainkan sisa dari pengorbanan yang tak pernah diketahui siapapun. Aku menatap halaman terakhir, dan pikiranku langsung melayang ke masa 3 tahun yang lalu, malam ketika semuanya dimulai. Hujan turun deras malam itu. Petir berkelebat di langit ketika Raka pulang dengan wajah pucat dan mata kosong. Ia duduk di sofa tanpa bicara, lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku menghampirinya, duduk di sampingnya dengan cemas. "Kenapa, Mas?" tanyaku pelan. Ia hanya bergumam. "Aku gagal." Dari suaranya aku tahu ini bukan masalah kecil. Perlahan ia mulai bercerita. Usaha yang ia bangun bersama teman-temannya bangkrut total. Modal habis, hutang menumpuk, dan yang lebih buruk, ia telah menjaminkan rumah kami untuk pinjaman bank. Aku terdiam. Rumah itu satu-satunya harta kami, dan ternyata selama ini belum lunas seperti yang selalu ia katakan. Aku takut kalau ibu tahu. Suaranya bergetar. Aku akan dianggap laki-laki gagal. Aku tidak sanggup kalau mereka tahu aku nggak bisa jaga rumah ini. Aku menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya. "Mas, kita bisa hadapi ini sama-sama," kataku lembut. "Kita masih punya tabungan. Aku juga punya gaji tetap. Kita bisa cari jalan." Tapi Raka menggeleng. "Gajiku nggak cukup. Laras. Utangnya kebanyakan." Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menghitung ulang semua penghasilanku, bonus, dan simpanan pribadi. Dan setelah berjam-jam, aku menemukan jawabannya. Aku bisa membayar cicilan rumah itu. Tidak mudah, tapi cukup untuk menyelamatkan keluarga kami. Keesokan harinya aku berkata padanya, "Mulai bulan ini biar aku yang urus cicilannya. Tapi janji, jangan kasih tahu siapapun. Biar semua tetap terlihat seperti biasa." Raka memelukku erat. Ia menangis di bahuku. "Terima kasih, Laras. Aku janji, aku akan gantikan semua pengorbananmu nanti." Aku percaya padanya. Aku benar-benar percaya. 3 tahun berlalu. Aku membayar cicilan itu setiap bulan. Tak pernah telat. Sementara mereka, Raka, Bu Melani, dan Selin, hidup dalam kemewahan yang mereka pikir datang begitu saja. Aku tak pernah membeli baju baru, tak pernah pergi berlibur, bahkan menolak tawaran rekan kerja untuk makan di luar. Aku bekerja keras, lembur hampir setiap malam, hanya untuk menjaga agar atap rumah itu tidak runtuh di atas kepala kami. Dan semua itu berakhir dengan sebuah tamparan. Aku menatap buku tabungan itu lama, lalu tersenyum getir. Setiap angka di sana adalah bukti cinta yang tak pernah dihargai. Kini aku mengerti, pengorbanan tanpa penghargaan bukanlah cinta, itu kebodohan yang terbungkus kesetiaan.
Aku menutup buku itu pelan dan memasukkannya ke dalam map. Sudah cukup. Aku tak ingin lagi membayar harga untuk kebahagiaan orang lain. Malam ini, aku menatap langit-langit kamar yang kusam dan berbisik. Mulai hari ini, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Mata mulai berat, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tertidur dengan perasaan tenang. Tanpa ketakutan, tanpa rencana untuk menyenangkan siapapun. Hanya aku, dan kebebasan yang mulai tumbuh dari reruntuhan. Sudah hampir 3 bulan sejak aku meninggalkan rumah itu. Hidupku kini sederhana. Berangkat kerja pagi, pulang malam, lalu memasak untuk diriku sendiri. Tidak ada lagi perintah yang harus kuturuti. Tidak ada suara yang menghakimi. Kadang aku masih terbangun di tengah malam, mendengar gema tawa masa lalu di kepalaku. Tapi setiap kali itu terjadi, aku menenangkan diri. Aku sudah bebas. Suatu sore, aku duduk di warung kecil dekat kosan, menikmati teh hangat sambil membaca berita di ponsel. Ada artikel tentang penurunan harga saham salah satu perusahaan keuangan tempat Raka bekerja. Aku terdiam sejenak, menatap layar lama. Perasaanku campur aduk. Bukan senang, bukan juga sedih. Hanya sepi yang aneh. Karena untuk pertama kalinya aku menyadari, aku tidak lagi membenci mereka. Aku hanya sudah selesai. Namun dunia punya caranya sendiri untuk memperlihatkan kebenaran. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat. Bularas, mohon maaf mengganggu. Saya petugas bank yang dulu mengurus cicilan rumah Bapak Raka. Kami kesulitan menghubungi beliau. Apakah ibu masih berkenan membantu? Aku menatap pesan itu lama. Aku sudah tidak berurusan dengan rumah itu lagi. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang mendorong untuk menjawab. Bukan karena masih peduli, tapi karena ingin tahu apa yang terjadi. Beberapa jam kemudian, petugas itu menelepon. Suaranya ramah tapi canggung. Cicilan rumah sudah 3 bulan menunggak, Bu, katanya. Padahal selama 3 tahun sebelumnya, pembayaran selalu lancar atas nama Ibu Laras. Aku menghela napas panjang. Jadi benar, setelah aku pergi, mereka tidak bisa mempertahankan apa yang selama ini kubangun. Terima kasih, Pak. Jawabku lembut. Tolong hubungi langsung pemilik rumahnya sekarang. Saya sudah tidak tinggal di sana. Suara di seberang terdengar bingung. Oh, baik, Bu. Aku menutup telepon, menatap layar ponsel yang perlahan meredup. Hidup memang punya cara lucu untuk mengembalikan kebenaran. Selama ini mereka hidup di rumah kaca, menatap dunia seolah segalanya sempurna. Tapi kini, kaca itu mulai retak. Sementara itu, di rumah besar itu, yang dulu kusebut rumahku, keheningan mulai menggantikan tawa. Bu Melani sering duduk di ruang tamu, menatap taman yang mulai gersang. Rumah yang dulu bersih berkilau kini terasa dingin dan kosong. Pelayan satu persatu berhenti karena gaji tertunda. Selin, yang dulu selalu tampil mewah, mulai menjual tas-tas bermerek miliknya diam-diam. Sementara Raka, kehilangan pekerjaannya. Tetangga mulai bergosip. Rumor menyebar cepat di lingkungan mereka yang penuh gengsi. Katanya, rumah itu akan disita jika cicilan tak segera dibayar. Selin menangis, menyalahkan Raka. Bu Melani marah, menuduh semua ini karena kepergianku. Sejak dia pergi, rumah ini sial, katanya keras. Padahal mereka tidak tahu, justru karena akulah rumah itu dulu bertahan. Suatu malam, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal lagi. Suara di seberang terbata-bata. Laras, ini aku, Raka. Aku terdiam. Suara itu masih sama, tapi nadanya tak lagi berwibawa. Aku minta maaf, katanya lirih. Semuanya berantakan. Ibu sakit, Selin stres, dan rumah akan diambil bank. Tolong, Laras, bantu kami sekali ini saja. Aku menutup mata, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Begitu banyak luka yang ia buat, begitu banyak diam yang menelanku. Kini, ia datang bukan karena cinta, tapi karena kehilangan segalanya. Aku menarik napas panjang. Raka, kataku tenang, 3 tahun aku berjuang untuk rumah itu. Tapi yang kalian beri padaku hanya luka. Sekarang, biarkan rumah itu menanggung akibatnya. Hening beberapa detik di seberang. Aku mengerti, katanya pelan. Aku hanya berharap kamu bisa memaafkan.
Aku menatap jendela kamarku yang berembun. Aku sudah memaafkan sejak hari aku pergi. Tapi memaafkan tidak berarti aku harus kembali. Telepon terputus. Suara jam di dinding berdetak lambat. Aku menatap langit malam, memikirkan rumah besar itu. Mungkin benar, rumah itu memang indah. Tapi tanpa hati yang tulus di dalamnya, ia hanyalah bangunan kosong. Rumah kaca yang tampak sempurna dari luar, namun hancur di dalam. Keesokan paginya, aku berangkat kerja lebih awal. Langit cerah, udara segar, dan langkahku terasa ringan. Setiap hari yang kulalui kini bukan tentang masa lalu, tapi tentang membangun masa depan. Mungkin di antara reruntuhan itu, Tuhan sedang menyiapkan ruang baru untukku, tempat di mana aku bisa tinggal tanpa rasa takut, tanpa harus meminta izin untuk menjadi diriku sendiri. Dan aku tahu, itu baru awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit kelabu, seolah ikut menyaksikan sesuatu yang akan berubah. Aku baru tiba di kantor ketika ponselku bergetar. Nomor asing muncul di layar. Awalnya aku ragu untuk mengangkat. Tapi entah kenapa jari ini bergerak sendiri. Selamat pagi, Bu Laras. Suara laki-laki sopan di seberang terdengar. Saya dari pihak bank. Mohon maaf mengganggu. Kami sedang melakukan pengecekan dokumen rumah atas nama Bapak Raka Prasetya. Kami menemukan beberapa hal yang perlu klarifikasi, dan nama Ibu tertera sebagai penyetor utama selama 3 tahun terakhir. Apakah benar begitu? Aku terdiam. 3 tahun. Ya, 3 tahun penuh air mata dan kerja keras. Selama itu, tak ada satupun dari mereka yang tahu siapa yang menyelamatkan rumah itu dari Sita. Sampai akhirnya, dunia sendiri yang membuka rahasianya. Iya, betul, jawabku tenang. Tapi saya sudah tidak ada hubungan apapun dengan rumah itu sekarang. Petugas itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Terima kasih atas klarifikasinya, Bu. Kami akan tindak lanjuti sesuai prosedur. Semoga hari Anda menyenangkan." Kutelpon ditutup. Tapi jantungku masih berdebar. Aku tahu setelah ini, mereka akan tahu juga. Di sisi lain, di rumah besar yang dulu penuh tawa itu, pagi berubah menjadi badai. 2 orang petugas bank datang membawa berkas dan map besar. Raka, dengan wajah pucat, menyambut mereka di ruang tamu yang kini berantakan. Selin berdiri di belakangnya, sementara Bu Melani duduk di kursi dengan selimut di pangkuannya, terlihat letih tapi masih menjaga gengsi. Sesuai data kami, ujar salah satu petugas, pembayaran cicilan rumah ini selama 3 tahun terakhir bukan atas nama Bapak Raka, melainkan Ibu Laras Setiani. Kami perlu mengonfirmasi status kepemilikan dan tanggung jawab finansial properti ini. Ruangan seketika hening. Raka menatap petugas itu dengan wajah kosong. Apa maksudnya? Petugas itu menyerahkan berkas tabungan fotokopi dan bukti transfer. Semua tercatat rapi atas namaku. Raka perlahan mengambilnya. Membaca setiap baris. Tangannya gemetar. Selin menatap kertas itu dengan mata membesar. Jadi, selama ini dia yang bayar rumah ini, katanya tak percaya. Bu Melani terdiam, wajahnya menegang, warna di pipinya memudar. Raka memejamkan mata, seolah kenyataan itu menamparnya keras. Selama ini ia hidup dengan keyakinan bahwa keberhasilan keluarga itu adalah hasil kerjanya. Ternyata semua berdiri di atas pengorbanan seorang wanita yang mereka usir tanpa belas kasihan. Apa maksudnya ini, Mas? Suara Selin meninggi. Selama ini kamu biarin dia bayar semua cicilan kita. Dia yang nyelamatin rumah ini, dan kita malah. Diam, Selin, bentak Raka, tapi suaranya pecah. Ia menatap ibunya. Ibu tahu soal ini. Bu Melani hanya menatap kosong ke arah jendela. Tidak. Suaranya pelan, getir. Aku pikir semua ini berkat kerja kerasmu. Semua hening selama beberapa menit. Hanya suara detik jam yang terdengar. Akhirnya, Bu Melani bersandar di kursinya. Napasnya berat. Dia menyelamatkan kita, katanya lirih. Dan kita malah menghancurkannya. Selin menunduk. Air matanya jatuh ke lantai marmer. Raka menatap berkas di tangannya. Matanya merah. Suaranya serak. Selama ini aku pikir aku yang menjaga keluargaku. Tapi ternyata aku cuma laki-laki yang menumpang dari kebaikan istrinya. Sementara itu, di kantor kecil tempatku bekerja,
Aku menatap keluar jendela. Hujan turun perlahan, membasahi dedaunan di luar. Aku memegang cangkir kopi yang sudah dingin, berpikir tentang semua yang terjadi. Ada rasa lega, tapi juga luka yang samar-samar masih tertinggal. Aku tidak berniat membalas mereka. Aku hanya ingin mereka tahu kebenaran. Agar mereka mengerti betapa mahal harga dari kesetiaan yang pernah mereka injak. Siang itu, aku menerima pesan singkat dari Raka. Aku tahu semuanya sekarang. Aku malu. Laras. Bukan hanya karena kehilangan rumah, tapi karena kehilanganmu. Terima kasih sudah pernah menyelamatkan kami, bahkan ketika kami menyakiti kamu. Aku membaca pesan itu tanpa menjawab. Beberapa detik kemudian, aku menghapusnya. Bukan karena marah, tapi karena hatiku sudah selesai di sana. Aku memandang langit yang mulai cerah, dan entah kenapa, aku tersenyum kecil. Kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri, tanpa aku perlu mencari keadilan. Dan di titik itu, aku tahu, aku sudah benar-benar bebas. Sudah hampir 2 minggu sejak kebenaran itu terungkap. Aku pikir semuanya akan berakhir di situ, bahwa diamku sudah cukup sebagai jawaban. Tapi takdir rupanya masih menyisakan satu babak terakhir yang harus kuhadapi. Pagi itu, aku baru selesai rapat di kantor ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal lagi. Awalnya aku ingin mengabaikannya, tapi sesuatu di dada ini terasa gelisah. Ketika kuangkat, suara di seberang terdengar lirih. Bu Laras, ini dari Rumah Sakit Harapan. Ibu Melani dirawat di sini. Beliau meminta untuk bertemu. Dunia di sekitarku terasa hening seketika. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Ada bagian dari diriku yang ingin menolak, tapi ada pula sisi kecil yang masih ingin menutup kisah ini dengan tenang. Mungkin, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Ruang rawat itu terasa dingin dan sunyi. Aroma antiseptik bercampur dengan bau obat-obatan. Aku melangkah pelan ke dalam, melihat tubuh renta Bu Melani terbaring lemah di atas ranjang. Wajahnya pucat, jauh berbeda dari sosok anggun dan berwibawa yang dulu menatapku dari atas singgasana rumah besar itu. Di kursi dekat ranjang, Raka duduk diam menunduk. Selin berdiri di dekat jendela. Matanya sembab. Begitu melihatku, Bu Melani perlahan tersenyum. Senyum lemah, tapi nyata. Laras. Suaranya hampir tak terdengar. Aku melangkah mendekat, menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak. Ibu ingin bertemu saya. Ia mengangguk perlahan, lalu menggenggam tanganku dengan sisa tenaga. Maafkan aku, katanya dengan suara bergetar. Aku sudah terlalu sombong. Aku buta, tidak melihat siapa yang benar-benar tulus di rumah itu. Aku menatapnya lama. Air mataku menetes pelan, bukan karena dendam, tapi karena akhirnya, penyesalan itu keluar juga. Sudah, Bu, kataku pelan. Saya sudah memaafkan sejak lama. Saya hanya ingin semuanya selesai dengan tenang. Ia tersenyum samar, lalu memejamkan mata. Aku tahu. Kamu wanita yang jauh lebih kuat dari yang aku kira. Hening. Hanya suara mesin monitor yang berdetak pelan. Raka menatapku dari kursinya. Matanya basah. Laras. Aku menatapnya tanpa kata. Ia bangkit perlahan, berjalan mendekat. Aku tahu, tidak ada maaf yang bisa menebus semua ini. Tapi aku tetap ingin mengucapkannya. Terima kasih karena dulu kamu pernah mencintaiku dengan cara yang paling murni. Aku menghela napas, menatapnya tenang. Dan aku juga berterima kasih, Raka, karena dari semua luka ini, aku belajar apa artinya menghargai diri sendiri. Kami terdiam lama. Selin menatapku, wajahnya menunduk dalam-dalam. Aku, minta maaf juga, Mbak, katanya lirih. Aku malu atas semua yang sudah kulakukan. Aku menatapnya, tersenyum tipis. Hidup akan selalu memberi kita kesempatan untuk berubah. Selin, gunakan itu. Aku berdiri, merapikan selimut di dada Bu Melani. Tatapannya perlahan mulai kabur. Napasnya melemah. Aku tahu waktu tidak akan lama. Aku menatap wajahnya sekali lagi, lalu berbisik. Terima kasih, Bu, atas pelajaran yang sudah Ibu berikan, meski dengan cara yang menyakitkan. Ketika aku keluar dari ruangan itu, langit di luar tampak mendung. Tapi entah kenapa, ada kehangatan yang aneh mengalir di dadaku. Langkahku terasa ringan. Di parkiran rumah sakit, aku berhenti sejenak, menatap langit yang perlahan merekah. Cahaya matahari menembus awan kelabu, menciptakan kilau lembut di udara. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Tidak lagi terikat oleh masa lalu, tidak lagi terpenjara oleh penyesalan. Aku telah memaafkan bukan karena mereka pantas,
tapi karena aku pantas untuk tenang. Aku melangkah pergi dengan senyum kecil, meninggalkan rumah sakit itu dan seluruh kenangan yang dulu membelengguku. Di belakangku, masa lalu perlahan memudar. Di depanku, jalan panjang menanti, kosong, tapi penuh kemungkinan. Mungkin inilah akhirnya, atau justru awal dari segalanya.